Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat menanti pengumuman tentang P3K secara resminya, kapan dibuka, kapan tesnya, seperti itu. Baik, berbicara tentang P3K, kita harusnya dari jauh-jauh hari seperti ini. Nah, belajar tentang kisi-kisi soal dari P3K itu sendiri. Nah, sekarang dalam kesempatan di video ini kita akan membahas dasar dari tes bakat skolastik. Jadi apa nih kalau di dalam tes CPNS kemarin kan ada kemampuan verbal, numerik, seperti itu ya. Tetapi di tes P3K ini ada disebutkan kisi-kisinya yaitu tes bakat skolastik subtes penalaran. Jadi tes bakat skolastik yang berhubungan dengan penalaran. Bagian penalarannya. Loh, emangnya tes bakat skolastik ini ada berapa bagian? Nah, ingat ya, tes bakat skolastik ini ada 3 bagian. Jadi jangan salah belajar. Nanti sudah terlanjur belajar di bagian kuantitatif atau verbal, tapi kan yang diminta di dalam kisi-kisi itu kita mempersiapkan diri di bagian penalaran. Jadi jangan sampai salah belajar ya. Sebetulnya tidak apa-apa, tidak ada salahnya untuk menambah pengetahuan. Jadi tes bakat skolastik itu secara umum soal-soalnya ada 3 bagian tuh dipelajari semua. Tetapi karena di kisi-kisi di situ ditekankan bahwa tes bakat skolastik tentang penalaran, maka kita akan fokus ke bagian penalarannya ya dalam belajar. Nah, baik. Di video ini kita akan membahas dasar-dasar dari tes skolastik. Jadi dari awal kita harus tahu apa sebetulnya tes bakat skolastik ini. Jadi tes bakat skolastik merupakan alat tes yang digunakan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada situasi yang baru. Jadi menjawab soal-soal dari tes bakat skolastik ini butuh penalaran dari diri kita masing-masing. Seperti itu ya. Baik, ini mengenai 3 bagian dari tes bakat skolastik. Jadi puspendik mengembangkan tes bakat skolastik itu terdiri dari 3 subtes. Jadi yang pertama ada subtes verbal, yang kedua ada subtes kuantitatif, dan yang ketiga ada subtes penalaran. Nah, kalau yang di kisi-kisi itu fokus ke subtes penalaran ya. Tapi kita akan bahas dari pertama. Subtes verbal itu apa? Lalu subtes kuantitatif itu apa? Subtes penalaran itu apa? Nah, seperti itu ya. Nah, akan kita bahas secara detail. Subtes verbal. Nah, ini yang pertama, subtes verbal itu mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan logika verbal. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kata atau bahasa. Jadi subtes verbal itu biasanya soalnya terdiri dari sinonim, antonim, analogi, dan wacana. Jadi kalau sinonim itu misalkan seperti ini contohnya. Paras, sinonimnya apa? Gantikah, cukur, wajah, salah, payah. Apa sinonim dari paras? Tentu wajah. Baik, seperti itu. Contoh dari sinonim. Contoh dari antonim, misalkan otomatis. Lawan katanya apa? Ada semi, sederhana, canggih, modern, manual. Apa? Nah, manual ya. Seperti itu adalah contoh tes bakat skolastik antonim. Sedangkan contoh tes bakat skolastik analogi itu misalkan seperti ini. Ada pancing, ikan sama dengan titik-titik. Nah, ada 2 kata ini. Apa hubungannya? Pancing, ikan. Berarti pancing adalah alat untuk memancing ikan. Nah, bawahnya kita cari yang memiliki hubungan yang sama dengan pancing dan ikan ini tadi. Berarti alat ya. Maka yang cocok adalah, nah, senapan berburu. Senapan adalah alat untuk berburu. Jadi bukan golok, asah, kapal berlabuh, buku halaman, buah tangkai, nggak sesuai ya. Nah, baik seperti itu. Lalu contoh tes bakat skolastik wacana. Nah, ini biasanya seperti soal-soal bahasa Indonesia diberikan wacana yang lumayan panjang lalu ditanya terkait isi dari wacana tersebut. Seperti itu ya. Baik, sudah paham ya. Jadi subtes bagian yang pertama
Subtes dari tes bakat skolastik yang pertama adalah subtes verbal. Lalu yang kedua ada subtes kuantitatif. Apa itu subtes kuantitatif? Subtes kuantitatif mengukur kemampuan matematis sederhana, memahami konsep matematika, dan menggunakan logika angka untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan angka-angka. Jadi subtes kuantitatif ini terdiri dari biasanya soalnya deret angka, aritmatika, aljabar, dan geometri ya. Nah, kalau soal deret angka ini udah sering ya di tes CPNS kemarin, misalkan deret angka 1, 3, 5, 7. Nah, seperti itu. Itu deret angka. Lalu aritmatika. Aritmatika ini soalnya biasanya soal-soal hitungan yang menanyakan tentang banyak hal nih. Biasanya hitungan sederhana, konsep aljabar, dan permasalahan-permasalahan tentang aritmatika ya. Lalu ada geometri. Nah, geometri ini biasanya terdiri dari soal baik 2 atau 3 dimensi seperti itu. Lalu, nah ini pokoknya ada di sini. Ada di subtes penalaran. Karena disebutkan di kisi-kisi P3K itu bakat skolastik penalaran. Nah, ternyata memang 3 bagian di dalam tes bakat skolastik. Yang ketiga adalah subtes penalaran. Apa itu subtes penalaran? Yaitu mengukur kemampuan untuk memilih dan mengorganisasi informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Jadi soal-soal tentang penalaran ini biasanya terdiri dari soal-soal logis, diagram, nah seperti itu ya. Nah, seperti apa kira-kira soal logis ini? Logis, diagram, dan analitis ya. Itu soal di bagian subtes penalaran. Jadi soal logis ini biasanya terdiri dari pernyataan-pernyataan yang akan mengungkap kemampuan diri Anda semua dalam menyimpulkan suatu permasalahan gitu. Jadi setiap soal biasanya terdiri dari 2 pernyataan, lalu kita disuruh membaca dengan baik dan kita disuruh menyimpulkan. Seperti itu ya. Seperti soal-soal silogisme. Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube ini, nyalakan loncengnya karena kita akan belajar dari dasar ya tentang tes bakat skolastik seperti itu, kemampuan teknik, manajerial seperti itu. Nanti akan berkelanjutan, akan kita bahas terus-menerus dalam video selanjutnya. Memang akan bertemakan tentang P3K. Jadi jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Baik. Subtes penalaran tadi, yang pertama ada logis tadi, lalu yang kedua diagram. Diagram ini biasanya terdiri dari gambar atau diagram yang menggambarkan hubungan antara 3 objek dalam satu situasi. Misalnya diagram yang menggambarkan hubungan antara burung, binatang peliharaan, dan pohon, seperti itu ya. Lalu yang ketiga tentang analitis. Analitis ini biasanya soalnya terdiri dari seperangkat pernyataan yang berisi informasi yang diperlukan untuk menarik suatu kesimpulan. Jadi, persiapkan diri Anda semua setelah mengetahui kisi-kisinya dan misalkan tes bakat skolastik tentang penalaran. Oh, soalnya tentang ini. Maka cari soal-soal yang berhubungan dengan kisi-kisi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.